Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada saat ini masih diberikan nikmatus sehat wal afiyah, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini saya mengucapkan minal aidin wal faisin kullu amin wa antum bi khair. Jamaah yang saya hormati, 14 hari kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih tetap melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin hingga sampai saat ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita masih berlanjut. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang dalam kebenaran, dalam petunjuk Allah, orang-orang yang senantiasa tetap melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadahum huda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan lagi hidayahnya, hidayah yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada kita semua ketakwaan. Pahala semua amal ibadah kita nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita semua. Nah, oleh karenanya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu terus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Dan amalan yang mesti dan harus kita lakukan terus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti inilah ketika Ramadan telah meninggalkan kita, tapi baca Al-Quran terus berlanjut. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memakai fi'il mudhari, yatluna, fi'il mudhari. Ini berarti istimrariyah, berarti berkesinambungan terus. Bukan hanya di bulan Ramadan kita sering baca Al-Quran, akan tetapi di bulan-bulan lain terus kita baca Al-Quran. Yatluna kitabullah, baca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini hukumnya wajib buat kita semua. Wa an atluwal Quran. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita agar senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wa an atluwal Quran, dan membaca Al-Quran. Baik membacakan Al-Quran ataupun kita membaca Al-Quran, itu hukumnya wajib buat kita. Oleh karenanya, setelah Ramadan meninggalkan kita, hendaknya kita terus selalu membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat, menjalankan sholat, menegakkan sholat di bulan Ramadan. Alhamdulillah, setiap waktu kita laksanakan dengan selalu berjamaah, ditambah lagi dengan sholat sunnah rawatibnya. Nah, sholat-sholat tersebut hendaknya terus kita lakukan. Bukan bulan Ramadan saja, akan tetapi di bulan-bulan berikutnya pun hendaknya harus kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sholat-sholat kita ini dari waktu-waktunya. Dan sholat sunnah rawatibnya kita jaga. Kemudian sholat tarawih. Di bulan Ramadan ada salat tarawih. Di bulan lain kita adalah qiyamul lail, salat tahajud. Bukankah kita di bulan Ramadan dibangunkan setiap malam itu untuk menyantap sahur? Nah, ketika Ramadan meninggalkan kita, maka bangun malamnya terus. Jangan di bulan Ramadan jangan bangun malam. Bangun malamnya terus. Dan sudah menjadi kebiasaan. Masa sih 1 bulan penuh kita dibangunkan untuk bisa bangun menyantap sahur di malam hari? Masa sih setelah bulan Ramadan meninggalkan kita nggak bisa sama sekali? Kan nggak mungkin. Kita harus upayakan terus kita bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan kita sholat tarawih, di bulan-bulan lain kita hendaknya sholat tahajud. Dipertahankan bangun malamnya itu. Jangan seperti di masjid-masjid tradisional. Ya. Ramadan meninggalkan dirinya mereka, ya, lalu salat subuhnya masjid-masjid sudah mulai kosong, ya, cuma beberapa saf saja. Padahal di bulan Ramadan penuh, salat subuhnya penuh, salat tarawihnya penuh. Tapi setelah Ramadan meninggalkannya, salat seperti biasa, 1,
2 saf saja di masjid-masjid yang tadinya penuh. Nah ini kan jangan sampai seperti ini. Hendaknya kebiasaan-kebiasaan yang Allah telah berikan kepada kita ini hendaknya kita pertahankan terus jangan melemah. Memang di bulan Syawal ini banyak sekali kegiatan-kegiatan terutama untuk mengunjungi saudara-saudara kita, bersiarah, bersilaturahim. Tapi yang terpenting semua itu berjalan, tapi kebiasaan baik kita di bulan Ramadan jangan sampai terlalaikan. Itu salat. Wa aqamus shalah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan memberikan infak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau di bulan Ramadan kita sering berbagi infak tiap hari dan menyediakan berbuka puasa. Nah, di bulan-bulan lain juga pun Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam ayat ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terus berinfak, terus berbagi. Jangan hanya di bulan Ramadan. Nah, mereka ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini selalu senantiasa mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi kita mempertahankan amal ibadah kita yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan itu, ini merupakan bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tilawatul Quran, salat kita jaga, kemudian berbagi sesama terus kita lakukan. Ini merupakan bisnis yang tidak pernah rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti ganjaran pahalanya semua, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kemudian wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi karunia-Nya kepada kita semua. Jadi mempertahankan apa-apa saja yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi karunia-Nya yang besar kepada kita semua. Kalau di awal khutbah tadi saya bacakan walladzina tadaw zadahum huda, Allah akan tambahkan lagi hidayahnya. Nah, kalau kita bisa mempertahankan ini, yang 3 poin ini saja kita bisa pertahankan, Allah Subhanahu wa taala katakan wa yazidu lahum min fadlih. Allah akan tambahkan lagi karunia-Nya yang besar kepada kita semua. Innahu ghafurur rahim, ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau di bulan Ramadan meninggalkan kita bagaikan bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa. Namun kebiasaan di masyarakat, diri yang sudah suci lalu tanpa disadarinya dia mulai bikin nuktah dosa.
Apa itu? Biasanya ketika kita open house di rumah kita, maka kita tidak sadar bahwa kita juga untuk bersalaman kepada selain muhrim. Ini kan dosa. Ini kan dilarang. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak pernah menyentuh selain muhrimnya, wanita-wanita itu. Salaman enggak pernah. Berarti ketika kita bersalaman berarti ada nuqtah, ada dosa. Nah ini tidak disadari. Jadi diri yang sudah suci ini lalu kita nodai lagi dengan dosa-dosa baru. Gitu. Nah oleh karenanya jangan sampai ini berlarut-larut. Hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Syakur, bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas semua, sekecil apapun amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjarannya kepada kita semua. Nah oleh karenanya sekali lagi saya katakan bahwa mari kita pertahankan, kita lestarikan apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan baik itu hendaknya terus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Paling tidak di ayat yang saya bacakan tadi, 3 poin ini harus kita lakukan. Tilawatul Quran, kemudian sholat kita jaga, kemudian berbagi jalan terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan lagi karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.